Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'dah, sahabat pemirsa muhibbin muhibbat channel Memori Santri rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian rutin kita, yaitu kitab Syajaratul Ma'arif karya Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Untuk video kali ini kita berada pada halaman 12. Saya ulang, kita berada pada halaman 12. Langsung saja mari kita mulai. Thalaban liridha'illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah, suhulati umurina wa li husuli maqasidina wa li qadai hawaijina hawaijid dunya wal akhirah. Hadratan Nabiyil Mustafa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi azwajihi dzurriyyatihi ahli baiti ajma'in, jami'i muallifi kutubina muallifi durusina kulli man ajazana ilal muntaha wa khassa ila muallifi hadzal kitab Syekh Izzuddin bin Abdissalam wa ila jami'i masyaikhina masyaikhikum jami'i abaina wa ummahatina al ahya'i minhum wal amwat. Ghafarallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun utawi iki iku fasal suci fi bayanil qurabati atau kurubati, bisa ini jamak muannas salim dari kurbatun. Faslun utawi iki iku fasal suci. Kalau jamak taksirnya kurbatun itu al-qurab, ya, seperti al-ithar bil qurab mustahabun, mendahulukan al-ithar bil qurab makruhun, mendahulukan orang lain dalam bab ibadah itu hukumnya adalah makruh. Itu al-ithar bil qurab, jamak taksir daripada kurbatun. Kalau jamak muannas salimnya bisa kurubatun, bisa kurobatun. Faslun utawi iki iku fasal suci fi bayanil kurobati kang tetep ing dalem mertelaake pira-pira ibadah ngeparek maring Allah. Pasal ini menjelaskan hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sa'adatul insan utawi bejone menungso iku fi ma'rifatid dayyani, tetep ing dalem ngaweruhi utawa makrifat ing Allah kang persifatan dayyan, utawa iku fi ma'rifatid dayyani ing dalem ngaweruhi Allah kang maha mesesa utawa maha kuwasa utawa maha bales. Maknanya banyak. Wa ta'atir rahmani lan ngabekti maring Allah kang maha welas kelawan apa bi fi'li ma kelawan nglakoni barang amaro kang perintah sapa Allah utawa adayyan bihi kelawan ma fi sirri ing dalem tingkah samar wal i'lani lan tingkah medeng. Wa tarkima lan ninggal barang naha kang nyegah sapa dayan anhu sangking ma isine minal kufri nyatane sangking kekufuran wal fusuki lan penggawe fasek wal isyani lan penggawe duraka mimma nyatane barang ya ta'allaku kang persambungan opo mabil qulubi kelawan piro-piro ati wal abdani lan piro-piro badan. Maksudnya bagaimana? Beliau Syekh Izzuddin bin Abdissalam ingin memberikan konsep kepada kita bahwa pertama untuk menggapai sajaratul irfan, mendapatkan kemakrifatan yang kokoh, pohon makrifat yang kokoh, berakar, punya batang yang kuat, berdahan dan berbuah, yang pertama harus punya mindset ini. Mindset pemikiran prinsip sa'adatul insan fi ma'rifatid dayyan. Keberuntungan seseorang itu tidak ada di mana-mana, hanya satu, yaitu berada di ma'rifatid dayyan. Ma'rifat kepada Allah itu yang pertama, dan yang kedua wa ta'atir rahman,
dan taat kepada Allah. Dengan cara apa? Bifi'lima, dengan melakukan segala sesuatu amara bihi yang diperintahkan oleh Allah fi sirri wal i'lan, baik dalam keadaan samar atau dalam keadaan sepi, wal i'lani dalam keadaan tersembunyi, wal i'lani dan dalam keadaan menampakkan diri. Artinya banyak orang atau tidak ada orang, diketahui orang atau tidak, tetap harus taat kepada Allah. Itu yang pertama. Wa tarkima, yang kedua artinya taat itu kan melakukan apa yang diperintah, kemudian wa tarkima dan meninggalkan segala apa naha anhu, apa yang dilarang oleh Allah. Isinya apa? Minal kufri, yaitu kekufuran, wal fusuki, perbuatan-perbuatan fasik, wal isyani dan perbuatan-perbuatan maksiat, mimma yata'allaku bil qulub, baik sesuatu itu berkaitan dengan hati, wal abdani ataupun berkaitan dengan badan atau anggota tubuh ini. Jadi memang unsur manusia di situ, sehingga ketaatan kepada Allah ini juga meliputi ketaatan hati dan ketaatan anggota badan ini untuk melakukan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu loh yang namanya beruntung, saadah, bejo itu di situ. Kalau kita punya pemikiran lain, keberuntungan itu tidak di sini, maka itu harus kita rubah. Kalau kita menginginkan syajaratul ma'arif, pohon kemakrifatan kepada Allah. Kemudian fana beda'u mongko ngawiti sapa ingsun bi islahil qulubi, kelawan bagusi piro-piro ati. Fa innaha, karena sak temene kulub iku mamba'u kulli ihsanin, sumbere sekabehane penggawe bagusake, memperbaiki, wa kulli ismin lan sekabehane penggawe dosa, wa udwanin lan penggawe ngani ngoyo atau ngliwati batas. Fa innal qalba, karena sak temene ati iku idza saluha arikalane bagus apa qalb, baguse dengan apa? Bil makrifati, kelawan makrifat maring Allah, wal imani lan iman maring Allah, ya saluha mongko bagus apa al jasadu jasad, kulluhu hiya sekabehane jasad. Baguse jasad itu dengan apa? Bitaati, klan penggawe taat, wal idhani lan nurut maring Allah. Sebaliknya wa idza fasada lan arikalane rusak apa al qalbu ati, bil jahli kelawan bodoh, wal kufrani lan kufur, ya fasada mongko rusak apa al jasadu jasad, kulluhu hiya sekabehane jasad, bil maasi klan piro-piro penggawe duraka atau penggawe maksiat, watuyani lan penggawe lacut. Hal yang pertama yang dijelaskan oleh Kiai Musannif, yaitu Syekh Izzuddin bin Abdissalam, beliau berkata begini, fanabda'u, maka aku memulai dalam rangka menggapai syajaratul ma'rifah. Pertama, langkah pertama adalah bi islahil qulubi, dengan memperbaiki hati. Kenapa kok hati? Fa innaha, karena kulub tersebut mamba'u kulli ihsanin, itu merupakan sumber dari perbuatan baik, wa kullu ismin wa udwanin, dan sumbernya perbuatan dosa itu awal mulanya adalah dari hati, sumbernya itu adalah hati. Kenapa? Karena fa innal qalba, sesungguhnya hati, idza saluha, ketika hati itu baik, ketika hatinya sehat. Baiknya hati dengan apa? Bil makrifati, dengan makrifat kepada Allah, wal imani dan iman kepada Allah, saluha al jasadu kulluh, maka seluruh aktivitas jasad, aktivitas badan menjadi baik. Baiknya aktivitas dengan apa? Bitaati, dengan taat, wal idhani dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya wa idza fasada, dan ketika rusak al qalbu, hati, bil jahli, oleh sebab kebodohan, wal kufrani dan sebab kekufuran,
ketika hati itu busuk, rusak oleh sebab bodoh dan kufur, ya fasadal jasadu kulluh, maka seluruh aktivitas jasad itu juga aktivitas yang rusak, aktivitas yang buruk. Bil ma'asi, diisi dengan aktivitas apa? Bil ma'asi, dengan kemaksiatan, wa tughyani, dan perbuatan-perbuatan tercela. Itu seperti itu. Jadi langkah pertama untuk menuju menggapai sajaratul ma'arif adalah memperbaiki hati terlebih dahulu. Wa sholahul qulubi, utawi baguse ati iku dorbani, werna loro. Kebaikan hati, kondisi hati baik itu ada dua macam. Ahaduhuma, utawi salah si utawi nomor sijine dorbani iku qasirun. Ini la'allahu qasirun, bukan qasidun ya. Iku qasirun kacendak kal makrifati koyok makrifat, wal ikoni lan yakin. Wasani utai kang kaping pindho iku muta'addin berentek, ka iradil judi koyok ngarepake loman, wal ihsani lan penggawe bagusake. Wa sholahul ajsadi, artinya apa? Kebaikan hati itu ada dua. Yang pertama adalah kebaikan hati yang qasir. Qasir itu berhenti hanya pada hati saja, tidak ada hubungannya dengan yang lain. Contoh kal makrifati, sebagaimana makrifat kepada Allah dan yakin kepada Allah. Ini kan khusus hati dengan Allah. Ini bagian yang pertama, itu qasir, namanya qasir. Kemudian yang kedua wasani, adapun yang kedua muta'addin, itu menjalar, artinya pengaruhnya itu dengan orang lain. Contoh kairadatil judi, sebagaimana berkeinginan untuk loman, untuk dermawan, wal ihsani, dan berkeinginan untuk selalu berbuat baik kepada orang lain atau kepada siapa saja. Yang jelas di situ itu ada kaitannya dengan pihak-pihak lain. Ini namanya muta'addi. Jadi ada qasir, ya, ada qasir menetap, kemudian ada yang muta'addi. Ini kebaikan hati ada dua. Kemudian wa sholahul ajsad, wa sholahul ajsadi, lan utai baguse piro-piro jasad iku dorbani, rong werna. Baiknya atau kondisi sehatnya jasad itu ada dua. Ahaduhuma, utai nomor sijine dorbani iku qasirun kacendak karuku'i, koyok penggawe rukuk, wasujudi lan sujud. Yang pertama itu adalah kebaikan baiknya jasad anggota tubuh, perbuatan baiknya jasad anggota tubuh itu qasir. Yang pertama qasir, artinya berhenti di situ saja, tidak ada hubungannya dengan yang lain. Karukuk wasujud, sebagaimana rukuk dan sujud. Wathani utai kang kaping pindho iku muta'addin berentek, kal afwi koyok ngapura, wal judi lan loman. Dan kebaikan perbuatan jasad yang kedua adalah kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan orang lain, seperti memaafkan ataupun dermawan. Itu baiknya atau kondisi normalnya hati dan kondisi normalnya jasad seperti itu. Sebaliknya juga begitu. Wa fasadul qulubi, utawi rusake piro-piro ati, iku dorbani rong werna. Ahaduhuma, utawi salah sijine dorbutonam, utawi nomor sijine dorbani iku qasirun kacendak, kasaki koyok mamang, wasir kilan sirik. Yang kedua itu juga yang pertama rusaknya atau buruknya hati itu ada dua. Yang pertama qasirun, ya, buruknya hati yang berhenti pada hati saja, tidak ada hubungannya dengan yang lain seperti ragu ataupun syirik. Ini pengaruhnya kan pada hati itu sendiri. Wasani utai kang kaping pindho iku muta'addin berentek, ka iradatil bagyi, koyok ngarepake penggawe lacut, wal udwani lan ngani ngoyo. Dan keburukan hati yang kedua adalah keburukan muta'addi. Ya, keburukan muta'addi ada pengaruhnya kepada orang lain, sebagaimana dia hendak atau berkeinginan melakukan
keburukan, wal udwani dan melakukan penganiayaan. Wa fasadul abdani utai rusai piro-piro badan iku darbani rong werna. Demikian halnya rusaknya atau buruknya kondisi perbuatan badan ada dua. Ahaduhuma utai salah sijine darbani iku qasirun kacendak, katarkil ibadati koyok ninggal piro-piro ibadah al qasirati kang kacendak. Yang pertama, buruknya perbuatan badan itu qasir, artinya berhenti di situ saja pengaruhnya. Katarkil ibadati al qasirati sebagaimana meninggalkan ibadah-ibadah yang tidak ada hubungannya dengan orang lain. Wasani utai kang kaping pindho iku muta'addin berentek kan namimati koyo adu-adu wal buhtani lan mertambuh, wal buhtani lan mertambuh. Yang perbuatan badan yang kedua yang buruk itu adalah perbuatan yang pengaruhnya kepada orang lain, seperti an-namimah, adu domba, wal buhtani dan mertambuh, alias tidak punya kepedulian. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa min lutfir rahmani lan iku setengah saking welase Allah kang persifatan welas. Kang wa min lutfir rahmani lan iku saking welase Allah kang persifatan rahman, annahu tai sak temene ar-rahman iku lam ya'mur ora perintah sapa ar-rahman illa bima angin kelawan barang fihi kang iku tetep ing dalem ma maslahatun utawi kemaslahatan fiddaraini ing dalem pedesan dunya lan akhirat, au fi ihdahuma utawa ing dalem salah sijine daraini. Walam yanhalan orang ngelarang utawa ora nyegah sapa rahman illa amma angin saking barang fihi kang iku tetep ing dalem ma mafsadatun utawi kerusakan fihi ma ing dalem daraini, au fi ahadihima utawa ing dalem salah sijine daraini. Jadi kitab ini luar biasa, bahasanya saja itu sudah luar biasa. Coba gini, saya baca Arabnya kan bahasanya begitu indah. Wa min lutfir rahman annahu lam ya'mur illa bima fihi maslahatun fid daraini aw fi ihdahuma wa lam yanha illa amma fihi mafsadatun fihima aw fi ihdahuma. Lah kemudian wal maslahatu utai kemaslahatan iku laddatun keenaan aw sababuha utai sebabe laddah, aw farhatun utawa kebungahan, au sababuha utawa sebabe farhah. Kebaikan itu adalah ya ladzah, rasa nyaman atau proses penyebab dari rasa nyaman itu. Kemudian wa farhatun dan kebahagiaan, kemaslahatan itu adalah kebahagiaan atau penyebabnya. Wal mafsadatu utai mafsadah iku ismun penggawe dosa, au sababuha utawa sebabe isem, au ghammun utawa prihatin, au sababuhu utawa sebabe hum. Fa inistamala mengko lamun mengku apa fi'lun penggawe ala maslahatin ing atase kemaslahatan wa mafsadatin lan kerusakan, ya fal ibratu mengko utai kang den wilang-wilang iku bi arjahihima kelawan perkara kang luweh unggule maslahah wa mafsadah. Fa inistawaya mengko lamun padha apa maslahah lan mafsadah, ya faqat yukhayyaru mengko temen den kenanake milih apa bainahuma ing dalem antarane maslahah wal mafsadah. Artinya begini sahabat, wa min lutfir rahman, bagian daripada rahmat Allah, Allah itu tidak akan pernah memerintahkan sesuatu kecuali sesuatu itu mendatangkan kemaslahatan di dunia akhirat atau salah satunya. Demikian halnya Allah itu tidak akan melarang kecuali hal-hal itu memang bisa mendatangkan keburukan baik di dunia maupun di akhirat. Ini loh bagian daripada rahmat Allah. Pokoknya begini, Allah yang diperintahkan Allah itu pasti
pasti, ini pasti, ini tidak bisa tidak. Yang diperintahkan Allah itu pasti mengandung kemaslahatan baik di dunia ini maupun di akhirat. Yakini itu. Dan semua yang dilarang Allah itu juga begitu, akan mendatangkan kemafsadahan, kerusakan baik di dunia ini maupun di akhirat. Lah mafsadah dan maslahah dan mafsadah itu ukurannya apa? Ya maslahah itu rasa nyaman, kemudian kebahagiaan, ketenangan, itulah namanya maslahah. Sedangkan mafsadah sebaliknya, perbuatan dosa, ketidaknyamanan, susah, menderita, itu adalah mafsadah. Semua yang diperintahkan Allah mengandung maslahah, dan yang dilarang oleh Allah mengandung mafsadah. Fanhasara mungko dadi karingkes opo al ihsanu penggawe bagus fi jalbil masolih ing dalem narik piro-piro kemaslahatan al khalisati kang murni awir rajihati utawa kang unggul. Oleh karena Allah itu hanya memerintahkan kebaikan, maka kebaikan itu hanya ada pada jalbil masolih, hal-hal yang bisa mendatangkan kemaslahatan yang murni atau kemaslahatan yang lebih unggul. Wa fi daf'il mafasid, lan ing dalem nolak piro-piro kerusakan al khalisati kang murni, dan juga yang namanya kebaikan itu dalam rangkanya adalah untuk menolak keburukan yang murni. Wan hasorot lan karingkes opo al isaatu penggawe Allah, karingkes fi jalbil mafasidi ing dalem narik piro-piro kerusakan al khalisati kang murni awir rajihati utawa kang unggul. Wa fi daf'il masalih, lan ing dalem nolak piro-piro kemaslahatan al khalisati kang murni awir rajihati lan kang unggul. Artinya kebaikan dan keburukan itu mudah sebetulnya mengukurnya, mudah sekali. Yang penting itu bisa mendatangkan kemaslahatan yang murni atau kemaslahatan yang rajihah, yang unggul, itu kebaikan. Baik kemaslahatan itu di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, keburukan itu di mana? Keburukan itu pokoknya segala sesuatu yang bisa mendatangkan kerusakan baik di dunia ataupun di akhirat, itu loh namanya keburukan. Jadi Syekh Izzuddin bin Abdissalam itu memahami baik dan buruk itu mudah dan sederhana, dan ini luar biasa. Mungkin untuk video kali ini kita cukupkan dulu, kita lanjutkan pada video-video selanjutnya. Mohon doanya agar pengajian ini menjadi pengajian yang berbarokah dan istiqomah, amin ya rabbal alamin. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.